Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Harga perak mentah terus merangkak naik sejak Oktober 2025. Harga perak murni produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam atau ANTM tercatat menguat pada perdagangan Kamis 5 Februari 2026. Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia, harga perak Antam naik Rp100 menjadi Rp56.500 per gram. Kenaikan ini melanjutkan pergerakan fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Pada Rabu 4 Februari 2026, harga perak Antam melonjak Rp600 ke level Rp54.500 per gram. Sehari sebelumnya, Selasa 3 Februari 2026, harga perak sempat merosot tajam, Rp600 berada di posisi Rp53.900 per gram. Usut diusut, fluktuasi harga perak berpengaruh di sentra kerajinan perak terbesar di Yogyakarta. Pergolakan harga ini sudah terjadi sejak Oktober 2025. Para pengrajin merasakan dampak meroket harga perak. Dari sebelumnya berkisar Rp30.000 per gram, kini naik menjadi sekitar Rp60.000 per gram. Kenaikan ini berimbas pada koreksi harga produk jadi sekaligus menurunkan daya beli konsumen. Produsen menyebut kenaikan harga perak dipicu harga emas terus meroket dan menjadi kenaikan tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam mengalami penurunan pada Kamis 5 Februari 2026. Harga emas Antam 24 karat pada Kamis mengalami penurunan Rp17.000 per gram menjadi Rp2.956.000 per gram. Pada Rabu 4 Februari 2026, harga emas Antam mengalami naik sangat tinggi hingga Rp102.000 per gram. Setelah ada kenaikan perak, jelas untuk penjualan kita turun ya, karena harganya terlalu tinggi sehingga daya beli customer juga turun, kemudian kemampuan kita untuk membeli bahan baku juga berkurang. Kenaikannya mulai dari kapan? Kenaikannya kalau yang fluktuatif itu mulai dari Oktober tahun 2024, kemudian gejolak lagi 2025, gejolaknya yang paling tinggi ini di Januari tahun 2026. Ini sangat-sangat Di sisi lain, tren masyarakat juga bergeser. Perak murni kini mulai diminati sebagai instrumen investasi. Namun, bagi pengrajin, kondisi ini justru menekan angka pemesanan. Ya, kalau dengan kenaikan ini yang sangat-sangat luar biasa ya, dalam tempo jangka pendek, dia bisa hampir 2,5 kali. Nah, kita sebagai pengrajin, kita mau bikin barang takut, siapa yang beli? Karena kenaikan itu sangat-sangat drastis. Nah, mungkin ada tindakan dari instansi pemerintah untuk menolong pengrajin. Karena kalau dibiarkan begini, pengrajin akan bubar. Konsumen perak mengaku terkejut dengan kenaikan harga perak selama ini menjadi alternatif perhiasan saat harga emas mahal. Biasanya sih saya beli untuk koleksi ya, untuk perhiasan, cincin gitu, terus anting-anting gitu. Kenapa lebih pilih perak daripada emas? Karena dari sisi harga aja lebih murah perak ya dibanding emas. Emas sekarang kan udah sampai 1,2, 1,4, bahkan Antam udah 3 juta. Kalau di perak ini masih bisa terbeli lah gitu. Emang di sini programnya berapa? Kalau infonya udah sampai 60.000 ya gitu. Padahal terakhir saya beli itu masih di harga 30-an. Sentra kerajinan perak Kota Gede sudah puluhan tahun menjadi mata pencaharian warga dan bagian dari kearifan lokal Yogyakarta. Liputan Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Polisi Suyudi Aryo di gedung DPR RI Selasa 3 Februari 2026. Dalam rapat ini sejumlah anggota Komisi 3 menyoroti fenomena penyalahgunaan tabung gas dinitrous oksida atau N20 atau lebih dikenal dengan sebutan whipping yang disebut kian marak di kalangan anak muda. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan whipping yang dinilai semakin tidak terkendali, bahkan merambah ke berbagai daerah dan lingkungan lembaga pemasyarakatan. Mulanya, Abu mempertanyakan rencana kerja BNN terkait pengadaan sarana drug signature analysis senilai lebih dari Rp55 miliar.
Menurutnya anggaran tersebut menyerap hampir seluruh anggaran laboratorium BNN sehingga perlu dipastikan kemampuannya dalam mengidentifikasi narkotika jenis New Psychoactive Substance atau NPS, termasuk tren penyalahgunaan whipping berbasis gas N20. Apakah alat ini mampu mendeteksi profil jaringan sindikat internasional secara otomatis, Pak? Dan apakah alat ini sudah mampu mengidentifikasi varian New Psychoactive Substances NPS terbaru yang masuk ke Indonesia? Dan apakah laboratorium seperti ini dapat mendeteksi bahaya whipping N2O untuk efek euforia? Nah, tabung ini kayaknya lebih ngetren, Pak, di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja-remaja juga masalah whipping ya, bermain. Dan semakin di daerah, Pak, makin gila, Pak. Ya, apalagi di penjara. Lebih lanjut, Abu meminta Badan Narkotika Nasional menunjukkan ketegasan dalam menindak penyalahgunaan whipping mengingat dampaknya yang dinilai sangat membahayakan bagi generasi muda. Kayaknya perlu ada penindakan tegas karena sangat membahayakan. Saya tidak tahu ya. Saya berharap di BNN ini dalam mengambil tindakan tetap sesuai dengan aturan dan undang-undang, Pak. Tapi ketegasan itu harus ditampilkan, Pak. Senada dengan Abu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB Abdullah menyebut jenis narkotika yang menyasar anak muda kini semakin beragam dan kreatif. Abdullah juga menyinggung fenomena whipping yang dicantumi label halal sehingga dinilai menyesatkan masyarakat. Lagi barusan viral yang kemarin tabung whipping lah, etomide lah, ketamin lah. Itu kan jenis-jenis baru yang memang masyarakat tidak tahu. Padahal baru kebongkar ternyata whipping itu ya memang betul untuk bikin kue, untuk gas ketawa lah. Tapi baru viral sekarang. Oleh karena itu ketika memang Sorotan serupa juga datang dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Rikwanto. Ia mempertanyakan kedudukan hukum whipping yang mengandung gas N20 apakah dapat digolongkan sebagai narkotika atau disamakan dengan zat adiktif lain seperti lem Aibon. Tapi kena. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir, ini ada tadi samping juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping. Gas NO2 itu, apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkotika, narkoba atau tertentu, atau disamakan dengan isep Aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem Aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya, karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Mantan Jenderal Polisi ini juga menegaskan tren penyalahgunaan whipping tidak bisa dianggap sepele. Rikwanto mendesak Kepala BNN memberikan penjelasan tegas terkait posisi whipping dalam kerangka hukum narkotika nasional. Harganya, kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik itu. Nah ini cukup membahayakan, ini jadi tren ya. Kemarin ada kasus, mudah-mudahan bukan karena whipping, tapi sudah mulai mengejala. Whipping ini digunakan sebagai alat untuk ya fly ya, supaya kehilangan kesadaran sebentar dan euforia gembira. Nanti bisa mungkin Pak Syudi menjelaskan ya, tentang kedudukan whipping ini di masalah-masalah narkotika. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional menyatakan tengah melakukan kajian dan pemetaan terkait penyalahgunaan whipping termasuk menentukan status hukum dan langkah penindakan. Fenomena whipping sendiri belakangan viral setelah ditemukan disalahgunakan sebagai zat pemicu euforia meski awalnya digunakan untuk keperluan industri makanan. DPR menegaskan celah penyalahgunaan ini harus segera ditutup sebelum menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional terkini. Saya Restu Wulandari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.